Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa walladzi ya'muruna bit taqwa hudatan li umurina nahmaduhu wa nasta'inuhu fi kulli ahwalina asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk golongan orang yang mulia di dunia dan insyaallah kita dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak nanti. Karena ada juga kelompok manusia di dunia bisa saja mulia dalam pandangan manusia, tapi di hadapan Allah kelak nanti akan dihinakan oleh Allah. Sebaliknya mungkin ada juga manusia yang dalam pandangan kacamata manusia secara syariat beliau hina, tapi di hadapan Allah kelak dimuliakan oleh Allah. Tapi yang paling cilakanya cilaka ketika terhina di dunia dan dihinakan oleh Allah nanti di hari kemudian. Kita berharap insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mulia di dunia yang insyaallah dimuliakan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dan ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Rajab karena kita sudah masuk tanggal 28 Rajab. Semoga segala bentuk pengorbanan yang kita lakukan insyaallah dibalas oleh Allah dengan predikat ulaika humul muflihun, golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah singkat ini saya mengambil salah satu hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadisnya 2268. Rasul bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi faka'annama hisas dunia. Dalam syarahan hadis ini sidang jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 3 makna yang
perlu kita garis bawahi, dan semoga insya Allah itu kita nikmati dan kita rasakan dalam hidup ini. Kata Rasul dalam makna hadis ini bahwa ketika seseorang mampu mendapatkan 3 hal ini, maka insya Allah faka'annama, seolah-olah dan seakan-akan izzud dunia itu seakan-akan mendapatkan kenikmatan dunia. Kata Rasul yang pertama, man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa yang bangun atau yang hidup dalam kondisi pagi hari kemudian merasakan ketenangan dan keamanan pada dirinya, termasuk di tengah-tengah keluarganya. Jadi ini makna kalau kita berbicara tentang rasa aman, tentu bagian adalah ketenangan. Karena ada juga orang ketika bangun pagi hari bukan ketenangan, jadi apa, sudah pusing itu juga lili. Jadi salah satu tanda kenikmatan, jadi orang yang di pagi hari merasakan ketenangan, merasakan nilai aman dalam hidupnya. Kemudian kata Rasul yang kedua, mu'afan fi jasadi, diberikan kenikmatan yang namanya kesehatan. Ini saya pikir ini juga luar biasa nikmat pemberian Allah. Sebab biar bagaimanapun tinggi kedudukan seseorang, biar bagaimanapun banyaknya hartanya, kalau dia sakit saya pikir tidak ada guna-gunanya. Banyak orang punya harta Pak, tapi ketika mendapatkan nikmat harta itu dalam keadaan sakit, tiap hari harus kontrol, bahkan 1 kali dalam 1 pekan harus cuci darah, kendaraannya banyak, tapi sementara kalau naik mobil terkadang stres. Ini satu tanda. Jadi kata Rasul diberikan kenikmatan kesehatan. Nah saya pikir dalam agama kita yakin dan sepakat salah satu bentuk nikmat yang kedua setelah nikmat iman tentu adalah kesehatan. Karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah secara maksimal kalau tidak diberikan nikmat sehat. Contoh paling kecil saja, ketika kita dalam keadaan influenza, hidung tersumbat, kita melaksanakan sholat posisi sujud, apalagi sujud terakhir kan ada imam lama sujudnya karena memohon kepada Allah. Terkadang Pak keluar air, bukan air mata yang keluar, tapi air dari lubang hidung. Maka mengganggu konsentrasi khususnya kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga kata Rasul, indahu qutu yaumi, kemudian diberikan kebutuhan hidupnya. Paling tidak dalam makna hadis ini diberikan kebutuhan sehari-harinya. Faka'annama hisas lahu dunia, kata Rasul seakan-akan diberikan kenikmatan dunia itu dalam genggamannya. Jadi hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak makna hadis ini 3 hal yang paling mesti kita sadari dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah kenikmatan rasa aman. Dan kita juga beribadah kalau tidak rasa aman, Pak, saya pikir berat kita untuk khusyuk. Termasuk kategori kalau kita punya banyak masalah. Makanya dalam istilah filosofi dakwah itu, psikologi dakwah, ada orang setengah mati diceramai. Yang pertama itu orang mengantuk. Jadi biar bagaimanapun hebatnya orang ceramah, kalau orang mengantuk dihadapi susah untuk konsentrasi. Yang kedua, orang yang banyak masalahnya. Yang ketiga, orang lapar. Dan yang terakhir dalam psikologi dakwah itu adalah pengantin baru. Makanya biasa kalau ustaz diundang ceramah nasihat pernikahan setengah mati orang ceramah, karena orang yang diceramah tidak mendengarkan. Apalagi kalau tamunya sibuk mengurus perutnya. Nah, ini persoalan. Jadi salah satu tanda kenikmatan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rasa aman, nilai ketenangan. Bersyukurlah kita bangun di pagi hari. Maka saya sekali pesan dulu termasuk orang itu dia bilang, nah, kalau bangun ke pagi hari jangan cari masalah dulu. Karena itu ternyata terbukanya pintu pagi itu caranya Allah bagaimana menyelamatkan dan memuluskan perjalanan rezeki kita. Makanya biasa kalau kehidupan rumah tangga ada bangun di pagi hari baru bermasalah kita dengan istri dan anak. Orang itu dulu mengatakan itu agak susah itu lancar rezekimu. Nah, sekalipun kita tahu ini rezeki urusan Allah, tapi ini satu tanda kepada kita bahwa ternyata nilai ketenangan memberikan manfaat dalam hidup ini. Yang kedua tentu adalah rasa kenikmatan kesehatan, karena nikmat sehat yang menentukan
bagaimana kita berbuat, berpikir dan bertindak dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tentu adalah kebutuhan pokok kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun kita aman, kemudian kita sehat, tapi kalau tidak ada makanan juga jadi persoalan. Atau sebaliknya, mungkin ada makanan kemudian kita sehat tapi tidak aman. Makanya kata Rasul, ketika memiliki ketiga-tiganya, insya Allah faka'annama hizazahud dunia, seolah-olah dan seakan-akan kenikmatan dunia itu ada di tanganmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saya pikir ini satu hadis menjadi perenungan dan iktibar kepada kita dimanapun kita berada, bahwa kenikmatan dunia itu tidak selamanya mungkin karena posisi dan kedudukan. Kenikmatan dunia bukan karena banyaknya, kenikmatan juga dunia itu bukan karena banyaknya fasilitas yang kita nikmati, tapi kenikmatan yang sesungguhnya ketika kita merasakan ketenangan dan keamanan, kemudian insya Allah kita sehat walafiat, kemudian alhamdulillah kebutuhan pokok tercukupi. Inilah kata Rasul, seakan-akan dunia itu sudah ada di dalam genggaman. Mudah-mudahan satu hadis menjadi pelajaran besar kepada kita semua, apalagi baru kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Tentu harapan kita bersama insya Allah, mudah-mudahan momentum setiap peringatan Isra dan Mi'raj bukan hanya seremonialnya, tapi tentu makna hakikatnya yang utama. Yang pertama itu tentu adalah sholat. Maka saya pernah mendengar salah seorang guru tak mengatakan, sebenarnya orang yang meninggalkan sholat hakikatnya adalah orang yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kesimpulan saya, mudah-mudahan insyaallah selamat kita pada selamat. Semoga dalam keberkahan hidup ini kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan dijauhkan oleh Allah dari golongan ulaika humul khasirun, golongan orang-orang yang merugi. Mohon maaf lahir batin, wal afu minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum was'aluhu min fadli ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.